Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah mengingatkan orang itu tidak ada pensiunnya, tidak ada liburnya, tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Itu mengingatkan orang. Jangan berhenti mengingatkan orang. Maaf ya, ini masjid didirikan. Ajak terus orang melalui masjid ini. Tidak boleh berhenti bosan untuk mengingatkan. Sekolah, apapun lembaga yang dibuat dan didirikan, jangan berhenti, jangan bosan. Karena bukan anta tuzakir, anta muzakir. Terus menerus, terus Pak. Tidak boleh terlalu lama itu libur pengajian. Tidak boleh terlalu lama. Bapak kehilangan arah kalau tidak ikut pengajian. Kering kita punya hati itu. Siraman rohani itu kering. Nabi Musa 40 hari saja Pak, nah tinggalkan umatnya, ganti Tuhan di belakang. 40 hari. Bagaimana kalau 4 bulan tidak ikut pengajian? 40 hari saja umatnya Nabi Musa Pak, ganti Tuhan, menyembah Allah yang diajarkan Nabi Musa. Nabi Musa pergi libur 40 hari, Tuhan sembah di belakang sapi. Jauhnya Pak. Sehingga lahirlah surah Al-Baqarah itu. Karena itu monumental itu. Jadi penghadir ke pengajian begini Pak, bukan bilang tidak penting, penting. Penting. Penting hadir ke. Nah, kalau dididik kita, ayat itu luar biasa kan? Ayat ketika itu dikunci innama anta muzakkir. Padahal banyaknya pekerjaan Nabi itu, banyaknya ibadah Nabi. Kenapa tidak innama anta nakah misalnya, anta seorang yang menikah, tidak. Tapi muzakkirnya innama anta muzakkir, kamu hanya pemberi peringatan. Nah, ternyata mundur sedikit ke belakang itu ayat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Jadi artinya kita ini pemberi peringatan, mubalik apa, guru, dosen, jamaah. Jangki bosan memberi. Karena itu disuruh perhatikan unta, disuruh perhatikan langit, disuruh perhatikan gunung, disuruh perhatikan bumi. Apa kaitannya dakwah, nasihat, ajakan dengan 4 makhluk ini? Seolah-olah tidak ada kaitannya. Tapi kalau ditadaburi, dicari munasabahnya, kaitannya itu ayat. Masya Allah Pak. Bagaimana kehidupan unta? Kenapa disuruh? Apa hubungannya mengajak kebaikan dengan unta? Oh ternyata Pak, unta itu makhluk yang hari ini minum, mungkin 15 hari lagi itu baru dapat air kodong. Karena unta itu susahnya dapat cari air. Disuruh afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dan Allah memakai dari 5 jenis nama unta, ternyata dipakai ibil. Karena unta itu banyak jenisnya. Unta yang paling kokoh, paling kuat bertahan, paling bersabar, itu disebut ibil. Banyak juga jenis unta Pak. Apa artinya? Jangan kita terlalu cengeng, jangan terlalu loyo, jangan terlalu manja dengan dunia. Sesekali kita kekurangan, sesekali tidak dapat apa-apa, masih bisa bertahan hidup. Jangan baru harga sedikit naik cengeng. Unta Pak, tidak ada sumber air tapi dia bilang kita jalani hidup ini. Bertahan. Itu menunjukkan istiqomah. Baru 3 hari pengajian sudah hilang.
belajar dari unta menghadapi kesulitan. Terus afala yanzuruna ilal ibli kaifa ulikat wa ilas sama kaifa rufiyat. Tatap itu langit bagaimana ditinggikan. Jamaah masjid jangan puas dengan jamaah 3 saf, 4 saf, 5 saf. Kasih cukup 6 saf, kasih cukup 7 saf, kasih penuh. Jangan puas kalau baru sebelah sini orang masuk masjid, belum di sini. Terus aja orang semua, panggil orang semua. Gantungkan harapanmu, cita-citamu tinggi terus. Jangan berhenti. Wah yang perindu kebaikan dan perindu amal soleh. Bapak-bapak jangan cuma puas, cuma tarawih, cuma puasa. Setahun selama ini ya alhamdulillah tamat Al-Quran 1 juz, 30 juz itu 1 bulan. Umur tak waktu SMA itu juga, waktu tak kuliah juga itu juga, waktu tak 1 anak itu juga, 2 anak tak masih itu juga, 4 anak tak itu juga. Lihat itu langit tinggi ke atas. Bercita-citalah, berharaplah, lihatlah orang sukses di atas kebaikan. Tatap itu. Kalau orang bisa tarwi 1 juz, jangan selalu cari tarwi. Yang penting tarwi. Yang paling bagus itu kalau cepat pulang. Yang begini Pak, susah maju. Umat susah baik kalau selalu tempo dari dulu orang tarwi begitu nak jadi tonji. Akhirnya tarwinya tidak berkualitas. Begitu saja karena sudah puas dengan keadaan yang ada. Berharap lebih tinggi, lebih banyak, lebih berkualitas. Itu nasihat Quran. Selama itu amal soleh. Selama itu amal soleh. Selalu gantungkan, selalu berharap yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan ini harus diupdate tiap pekan, Pak. Dibaca tiap pekan, dibaca tiap pekan. Artinya seorang muslim harus meningkat kualitas hidupnya, minimal diupdate, diperbarui itu setiap pekan. Saya itu kalau orang melihat penghafal Quran Pak baru saya, aduh sedih rasanya. Kenapa ya Rob tidak saya sekuat hafalanku dengan itu? Saya sedih. Kalau ada orang yang kuat bisa dia kalau malam seperti kita baca bagaimana Imam Ahmad 1 malam khatam Quran melalui solat. Imam Syafi'i lebih hebat lagi, khatam malamnya, khatam tongi siangnya. Berarti 2 kali khatam sehari. 60 kali Imam Syafi'i khatam sebulan untuk bulan Ramadan. Kita puas 1 juz, puas 1 hari, puas 1 kali. Itu pun Nabi bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru mau minta Jannatul Firdaus. Sorry ya. Coba bercita-cita ke yang lebih tinggi, Pak. Maka saya mengharapkan ini Ramadan kita punya himmatul aliyah ila khairi wa a'malis soleh. Miliki himmah yang tinggi, himmah tinggi, himmah tinggi. Sebagaimana kita menatap, afala yanzuruna ilal ibli kaifa ulibat wa ilas samai kaifa rufiyat. Jangan kita melihat ke bawah kalau ibadah. Ya salat tonji. Sedihlah kalau tidak ada peningkatan sesudah Ramadan. Harus Pak digenjok kita punya tubuh. Ya sedekah tak jangan itu 2 acak 2 acak 2 acak 5 acak 5 acak 5 acak. Coba kasih naik. Berapa lagi? 10 acak. Kasih naik, kasih naik, kasih naik. Kasih naik. Coba kan bersyukur itu menambah. Kalau kita bersyukur kasih keluar, insya Allah akan datang penggantinya lebih banyak. Kalau tidak mau datang itu mungkin memang kita susah kasih keluar, dia tidak mau datang. Bersyukur kasih keluar, kasih keluar, kasih keluar, kasih keluar, kasih keluar.